Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati belum total sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati sebagai muslim bagus, tapi lebih bagus lagi kalau mati sebagai muslim dalam keadaan menegakkan agama Islam tentunya. Mati sebagai muslim mudah-mudahan masuk surga, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita mati dalam keadaan membela kepentingan umat Islam dan kepentingan orang yang lemah. Khutbah Jumat pada hari ini saya ambil tema membangun Indonesia yang kuat. Tentunya dimulai dari pribadi dan keluarga yang kuat. Bersumber dari satu hadis Nabi SAW yang sahih dan masyhur, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya baik. Ini bahasa halusnya Nabi SAW. Wa fi kullin khair. Jadi pada keduanya baik, tetapi dijelaskan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dunia ini yang menang itu bukan yang benar. Di dunia ini aturan mainnya yang menang adalah yang kuat. Di akhirat yang menang itu yang benar. Yang kuat akan dikalahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Allah bilang kepada si kuat di dunia yang tidak tersentuh, panggil semua panglimamu dan pasukan kamu. Dari 19 malaikat penjaga nerakaku, cukup kupanggil satu saja, malaikat Zabaniyah. Makanya orang Betawi bilang gue jabanin begitu. Kata-kata gue jabanin ini sebetulnya sanad'uz zabaniyah. Aku tinggal panggil malaikat Zabaniyah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah terhadap untouchable, ya, yang memporak-porandakan negeri untuk kepentingan pribadinya, orang-orang kuat di negeri ini atau dimanapun di dunia ini, akan ditarik pergelangan kakinya dan disatukan dengan pergelangan lehernya oleh malaikat Zabaniyah, lalu dilempar dengan hina ke dalam neraka. Sedang jemaah rahimakumullah. Kuat apanya yang dimaksud di dalam hadis ini? Tapi sebelum saya membahas tentang kuat apanya, saya ingin bercerita dulu tentang seorang teman yang kedatangan tamu, seorang pembeli ban dari Malaysia ke Indonesia. Berharap dari tangan pertama dapat harga murah, pergilah ke Bogor, tapi ternyata ban yang dibuat di Indonesia itu tidak boleh transaksi di Indonesia, harus di Singapura. Kecewalah dia. Ini negeri siapa sesungguhnya? Lalu pergi ke Tangerang dan ada perkebunan pisang, mau beli pisang. Sebagai importir, ternyata harus transaksi di Singapura pula. Jadi kalau teknologi barangkali masih bisa dimengerti, kenapa pisang juga harus transaksinya di Singapura. Jadi negeri ini sebetulnya milik siapa? Dulu, saya kira ketika Indonesia merdeka dan para pendiri negeri ini mewariskan Indonesia yang sangat luas ini, saya kira senjatanya nggak banyak, profesornya juga sedikit, dan jenderalnya barangkali juga belum ada pada masa itu.
Tapi kenapa para pendiri bangsa ini bisa mewariskan Indonesia yang begini luas, kaya raya? Namun setelah banyak senjata, banyak orang pinter, banyak profesor, menang lomba matematik, kok seperti kurang berdaulat bangsa ini? What's wrong? Kira-kira di mana ini masalahnya? Seakan-akan kita tidak memegang kedaulatan penuh terhadap diri kita sendiri. Inilah makna sekilas tentang al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Merekalah para pemenang itu. Orang beriman yang kuat itulah yang akan menjadi pemenang. Tapi kalau Anda menjadi mukmin yang lemah, niscaya akan menjadi orang benar yang kalah. Persoalannya apakah ingin terus konsisten menjadi orang beriman yang kalah? Bagaimana caranya supaya kuat? Dalam beberapa tafsir hadis ini dari Imam Nawawi yang saya baca dari Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa kriteria pertama keimanan di sini adalah kekuatan. Di sini maksudnya adalah kekuatan iman. Sehebat apapun tubuhnya, sepandai apapun dia memainkan senjata, kalau lemah imannya, maka dia akan lemah semua-muanya. Contoh, sebetulnya membuat Indonesia dulu kuat itu dimulai dari pemikirannya, bukan karena badan dan senjatanya. Kalau pemikirannya kuat, keyakinannya kuat, semua bisa jadi senjata. Semua bisa jadi senjata. Orang bilang terlalu banyak batu untuk melempar anjing. Orang kalau sudah ketakutan, apapun bisa dilempar untuk melempar anjing. Artinya, walaupun pepatah ini sebetulnya ditujukan untuk sebuah ungkapan bahwa terlalu banyak celah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maksud daripada kata-kata itu. Tetapi, ketika pemikiran sudah kuat, seperti Bung Karno, Bung Tomo misalnya, arek-arek Surabaya, tukang-tukang becak, tukang-tukang bakul nasi, orang-orang kecil. Kita buktikan kepada Inggris bahwa kita negara yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Dan kita cuma punya dua pilihan, merdeka atau mati. Jadi semua itu bermula dari pemikiran. Dan pemikiran ini biasanya sumber dari keyakinan, kepercayaan yang kuat. Kepercayaan diri yang kuat kepada Allah Azza wa Jal, itu yang membangun bangsa ini menjadi kuat. Tariq bin Ziyad ketika melintasi Selat Gibraltar dari Maroko menuju Almeida di Spanyol, ketika membawa Islam, dia melihat pasukan Eropa, Romawi pada saat itu begitu kuat. Tapi karena pemikiran dia begitu kuat sebagai seorang pemimpin, dan agar tidak terpecah pemikiran pasukan, maka setelah mendarat, Tariq bin Ziyad membakar dulu semua perahu, semua kapal. Pasukan dan panglimanya semua bingung, kenapa dibakar? Jadi kita tidak bisa pulang. Barulah kemudian dia berpidato, dan pidatonya itu sampai sekarang masih agung di telinga para pemuda kesatria. Apa katanya? Ayuhan nas, al-adu amamakum wal bahru wara'akum fa'inal mafar. Di depan musuh, di belakang laut. Mau kemana arah kalian? Ketika pemikiran difokuskan untuk sebuah pertarungan, maka dia berhasil mencapainya. Dan teranglah Eropa pada masa itu. Wa fi kullin khair. Pada keduanya bagus, artinya yang mukmin yang kuat bagus, mukmin yang lemah juga bagus. Ini hanya bahasa lembut Rasulullah SAW bahwa insya Allah kalaupun kamu lemah, yang penting kuat dulu imannya. Kuat dulu imannya. Dan supaya kuat, di hadis itu Rasulullah menganjurkan tiga tips untuk menjadi orang kuat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kalau ingin menjadi orang yang kuat, produktif, dengan kinerja tinggi, satu kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk.
tamaklah kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Sidang jemaah rahimakumullah, sampai di sini. Kenapa Allah menghalalkan al-ghanimah, rampasan perang? Ini kalau tidak punya mental kesatria agak susah menerima ilmu ekonomi al-ghanimah. Ada lagi Al-Anfal, surah Al-Anfal. Al-Anfal adalah rampasan perang tanpa perang. Kalau ghanimah itu rampasan perang akibat perang. Ini dihalalkan dalam agama. Dan bahkan pembagiannya jelas di dalam surah Al-Anfal. Apa kira-kira makna kenapa Allah menghalalkan harta rampasan perang? Sebelum saya jelaskan, ada sedikit informasi bahwa tanah di Jakarta ini 87% sudah milik non-pribumi. Ini data Badan Wakaf Indonesia. 87% tanah di Jakarta ini bukan lagi milik pribumi. Dan dari 13% tanah Jakarta ini, 4%-nya tanah wakaf, yang kemungkinan besar ini juga akan dicabik karena belum punya surat izin, seperti halnya umumnya masjid tidak punya IMB. Sekedar mengingatkan diri sendiri. Di dalam hidup ini, kalau perlu anak-anak sering diajak nonton itu National Geographic yang wild itu. Bagaimana elang memangsa burung kecil. Pak gitu. Terbang elang, ketika dia akan memangsa, dihantam itu burung kecil. Pertanyaan Anda, buat saya, atau pertanyaan saya buat Anda, kasihan nggak dengan burung kecil? Nggak usah, nggak penting itu. That's life, itulah hidup. Ketika burung kecil itu kemudian berusaha bangkit lagi, yang sayapnya sudah patah, bulunya berantakan, mengepak naik ke atas, dihantam lagi oleh burung elang. Anda gak usah mengatakan kejam sekali elang itu. That's life. Itu hidup. Jadi kalau nonton bareng sama anak-anak, masukkan nilai itu. Nggak perlu mengatakan bahwa elang itu berdosa. Tidak. Di dunia ini, yang rajin perang, banyak ghanimah. Nggak berani perang, tidak dapat ghanimah. Apalagi anfal. Negeri ini akan kehilangan entitasnya, dan umat Islam tidak akan pernah bisa eksis kalau tidak punya mental fighter. Itulah kenapa al-ghanimah, rampasan perang, halal. Akhdhu malin biharbin an tariqatil haq. Mendapatkan harta dengan cara yang hak. Saya membayangkan ketika nonton elang menghantam burung kecil itu, saya bilang sama anak saya, nak, itu elangnya Amerika, burung kecilnya Indonesia. Oh gitu ya, Bi? Supaya dia bangun. Jadi kita mesti bagaimana? Harus kuat. Kuat pemikirannya, kuat ibadahnya. Harus kuat. Baru nanti membangun politik, ekonomi, militer, dan akhlak serta peradabannya menjadi bagus kalau basicnya kuat. Tapi kalau imannya kuat, politiknya lemah, ekonominya lemah, militernya juga lemah, orang Islam tidak belajar atau tidak mengajar anaknya berkuda, tidak mengajar anaknya untuk memanah atau menembak, tidak bisa kuat. Dalam pembagian khumus, dalam pembagian rampasan perang al-ghanimah, ar-rajil lahu sahmun, al-faris lahu sahman, lahu wali farasihi. Dalam fikih, pembagian rampasan perang itu untuk pejalan kaki, tentara dengan jalan kaki dapat 1 saham. Untuk penunggang kuda dapat 2 saham, untuk dia dan untuk kudanya, karena kuda mahal. Dan biaya merawat kuda juga mahal. Dan Rasulullah menjamin para pemilik kuda yang punya kuda dengan biaya mahal, kotorannya pun akan mendapatkan pahala dari situ. Ketika ini digunakan untuk membangun kekuatan, melatih yang namanya ribat fi sabilillah.
Makanya ribut-ribut soal ISIS, soal teroris, jangan sampai kemudian mental jihadi kita ini mati. Di situ mereka masuk menghancurkan bangsa ini, supaya bangsa ini lemah dan tidak punya mental juang, tidak punya mental fighter, mental fighting, tidak ada, habis kita. Makanya buat anak muda nih, yang jomblo, yang ditaksir sama gadis-gadis juga yang kuat. Qalat ihdahunna, salah satu putri Syuaib kemudian menaksir Musa. Kenapa naksir Musa? Dia berkata kepada ayahnya, inna khaira man ista'jartahul qawiyul amin. Ayah, kalau cari pegawai itu pegawai yang kuat dan bisa dipercaya. Al-qawiyul amin, al-mu'minul qawiyyu. Terakhir yang ingin saya katakan, kalau ingin jadi orang kuat, punya satu mental yang namanya amanah. Dalam hadis Nabi SAW, al-amanatu ghinan. Bisa dipercaya itu aset besar. Makanya orang-orang kepercayaan itu orang-orang yang mahal. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang sesungguhnya adalah ketika bisa dipercaya dan orang lain merasa aman oleh dia. Saya ingin tutup khutbah saya ini. Rajin perang, banyak ghanimah. Tidak perang, tidak berhak dapatkan ghanimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perangi kemalasanmu. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau azan pertama subuh itu dikumandangkan dan nidail ula wathab. Rasulullah SAW itu kalau azan pertama subuh, jadi belum azan subuh, bangunnya itu kata Aisyah wathab, loncat, bersegera. Harus berani melawan hawa nafsu. Dan berani bertarung terhadap hak. Di dalam hadis Nabi SAW, di dalam ajaran fikih, hak kita yang dirampas oleh orang lain harus kita pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.